Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sejak senang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kami tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu sedang berada di sebuah lokasi pemakaman, tepatnya di Desa Plumbon Pulo, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Kita akan menuju ke sebuah pesarean Ki Buyut Jala. Nah, lantas siapa Ki Buyut Jala itu? Nanti kita akan menelisik ke dalam lebih lanjut. Kita akan mengupas sejarah beliau Ki Buyut Jala, berbincang-bincang dengan juru kunci sekaligus meminta izin dan bersilaturahim untuk ziarah ke makam beliau. Namun sebelum kita melakukan wawancara terhadap juru kunci, alangkah lebih baiknya kita akan melihat kondisi sekitar. Konon katanya di sekitaran Buyut Jala ini sering terjadi keanehan. Di antaranya banyak sekali makhluk-makhluk astral yang mengganggu masyarakat sekitar. Nah, kita sudah bersama praktisi tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu, Kang Syarif Maulana Rohman, yang akan mendeteksi ada makhluk-makhluk astral apa saja, di mana lokasinya yang sering mengganggu dan bagaimana sosok wujudnya. Nanti akan diceritakan oleh beliau. Kita akan tanya-tanya langsung kepada beliau sekaligus menceritakan tentang kondisi dan suasana di lokasi pemakaman ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diceritakan Pak Ustadz, ada energi-energi apa saja atau ada makhluk-makhluk apa saja, dan makhluk-makhluk itu yang sering mengganggu di mana tempatnya dan lain sebagainya. Apakah masih dalam lingkungan areal pemakaman Ki Buyut Jala ini atau memang di luar area? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat tim Jejak Jeneng yang dirahmati Allah, para pemirsa yang masih setia dengan video-video kami tim Jejak Jeneng. Pada kesempatan ini kami berada di pemakaman umum, khususnya di Ki Buyut Jala. Saya akan melihat dengan kebatinan saya ketika saya hendak melihat ke sini, melihat ada aliran sungai ya, dan ada perahu besar khususnya di depan, dan banyak perahu yang saya lihat ketika saya hendak masuk ke sini, dan ada sungai, ada perahu yang berbaris dan ketika saya masuk juga ada sosok perempuan cantik. Kalau tidak salah ada 5 ya, sedang berjejer gitu ya, 5 di depan sana. Dan kalau di sekitar masuk sini ada ular besar, ada sosok lembu, tapi lembu yang sudah berubah menjadi gaib ya. Kali ini sudah benar-benar gaib dan bukan lagi siluman yang berada di sungai ya. Mungkin dahulu waktu masih sungai dialah penunggunya, tapi sekarang karena sudah berbentuk pedesaan, maka dia sudah berwujud ke asalnya itu, tidak berbentuk seperti hewan ya. Ada juga sosok-sosok seperti genderuwo yang di belakang sini ya, ketika saya ke belakang itu ada, dan sekarang juga sedang melirik ke kita ya, sedang melihat ke kita. Ada sosok-sosok ya seperti mayit ya di depan sana, ada juga di sini di pohon ini. Di pohon ini juga ada sosok perempuan ya, sosok perempuan yang rambutnya panjang ya. Mereka juga melihat ke kita ya, tapi kita nggak ingin tidak mengganggu mereka ya. Kita hanya bersilaturahmi, kita hanya ke sini untuk berziarah ke makam beliau. Dan juga makhluk-makhluk yang sering mengganggu itu ada sosok perempuannya di depan sana, sosok perempuan yang di pinggir jalan yang sering mengganggu. Sosok perempuan wujudnya seperti kita, tidak berbentuk yang menyeramkan ya, wujudnya seperti kita, sosok perempuan ya persis seperti kita, tidak menyeramkan, tapi ya manapun juga ya makhluk astral ya, walaupun seperti sosok kita, tetap itu sering jahil dengan orang-orang yang lewat. Ada juga sosok yang di perbatasan seperti bertopeng ya. Seperti bertopeng. Saya teringat dengan seni di daerah luar tuh yang topeng berokan, itu seperti itu makhluknya. Tidak mengganggu, tapi dia berada di sana. Mungkin itu penjaga di sekitaran
hendak mau ke area perbatasan. Itu dia. Dan saya melihat ada sosok ular-ular besar ya. Begini, ini adalah penunggu sungai ketika masih berbentuk sungai. Ada perahu di sebelah sana ya, ada perahu besar. Saya melihat di sini dahulu kala adalah seperti kayak tempat pelelangan gitu. Tempat pelelangan ikan di mana orang-orang mencari ikan. Di sini. Dan ini seperti tempat persandaran besar dahulu, dan disinilah ketika orang sudah mendapatkan hasilnya ininya di sini. Itu saya kira. Terima kasih. Sahabat-sahabat jejak tenang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi penjelasan tentang kondisi di sekitaran Kibuyut Jala ini. Nah, sudah sepantasnya kita, kalau memang pun di sini ada makhluk-makhluk astral yang memang makhluk-makhluk tersebut itu sering mengganggu kita, sudah sepantasnya kita selaku umat Islam ketika kita melewati sebuah pemakaman umum, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan yang dikubur di sini atau para ahli kubur yang berada di pemakaman manapun. Sepantasnya kita berdoa, mengucapkan salam, insya Allah dengan hal yang demikian itu kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bisa saja makhluk-makhluk astral di lingkungan sekitar makom itu pun akan menjahili kita. Wallahu a'lam bishawab. Namun pesan kami ketika kita lewat jalan melalui pemakaman umum, maka sudah sepantasnya kita mengucapkan salam, beradab yang baik, mendoakan para ahli kubur yang berada di lingkungan makam tersebut dengan mengucapkan Assalamualaikum ya ahli kubur. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kita akan lanjut ke dalam menelisik sejarah tentang beliau Kibuyut Jala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah, amma ba'd. Sahabat-sahabat jejak senang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan berbicara tentang sejarah Ki Buyut Jala. Nah, tadi praktisi kami tim jejak jeneng Kabupaten Indramayu, Kang Syarif Maulana Rohman, coba berkomunikasi melalui metode kebatinan, menanyakan langsung kepada Sohibul Maqam asal-usul dari beliau, dan alhamdulillah beliau pun bisa mendapatkan sebuah informasi yang memang informasi tersebut berdasarkan penelusuran yang kami lakukan. Kita akan tanya terlebih dahulu dengan Bapak Kunci, Bapak Darwani, kisah sejarah dari Buyut Jala ini. Mohon diceritakan Pak Kunci sejarah dari Ki Buyut Jala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula mengetahui kula niki sing biasa tempat teng Mbah Buyut Jala, sing kula tahu asal usulnya sebenarnya tidak orang dijelasakan, orang tentu dijelasakan kena sing arane Mbah Buyut iki ibaratnya wong tuane kelambine beda-beda, beda-beda kelambi, beda-beda kelambi. Sebenarnya waktu cerita masalah wong tua, sebenarnya Mbah Buyut Jala aslinya sebenarnya emang sing Cirebon, cuman yang kono ibaratnya sing dari Mbah Buyut Jala iku monane memang duwe titipan jala di pepeh ning Witat Pelem. Nah, setelah mengkonon ya setelah diijbakna obrolan sekunku ya kun singarane Mbah Buyut Jala asal usulnya memang ditipaken jala iku aslinya ya sing Cirebon iku, tapi ya kula semonten mawon lah kula mau. Sahabat jejak jeneng yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tadi kisah sedikit tentang sejarah Ki Buyut Jala. Asal usulnya beliau tidak menceritakan kapan beliau datang ke sini dan bagaimana rupa beliau dan lain sebagainya. Mungkin dalam hal ini ada masyarakat lain yang mengetahui sejarah tentang Ki Buyut Jala ini. Sahabat-sahabat jejak jeneng yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan tanya langsung oleh praktisi kami tim jejak jeneng Kabupaten Indramayu. Hasil penelusuran yang didapat oleh beliau, siapa sebenarnya Ki Buyut Jala ini dan bagaimana kisahnya, sekaligus menceritakan karomah-karomah apa saja, namanya siapa, asalnya dari mana, apakah sama dengan cerita dari Bapak Kuncen tadi. Kita sapa bersama Kang Syarif Maulana Rohman. Assalamualaikum Kiai. Mohon diceritakan nih Pak Ustadz nih, kisah sejarah tentang Ki Buyut Jala. Tadi sudah melakukan penelusuran, berkomunikasi secara batin dengan beliau Sohibul Maqam. Kira-kira apa yang didapat dan sejarahnya seperti apa beliau Ki Buyut Jala ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kunci yang saya hormati, Bapak Darwani, Bapak Hashim juga alhamdulillah kedatangan tamu spesialnya dari PC Bin Cabang Kiai Hamam, Ketua Rizal Ansor. Semoga sehat selalu Kiai. Alhamdulillah setelah tadi kita berdoa bersama, Pak Kunci mohon izin ya. Setelah berdoa bersama, terus saya mencoba untuk menelisik berkomunikasi dengan beliau tentang sekilas sejarah tentang Ki Buyut Jala. Sebenarnya ada apa dengan Ki Buyut Jala? Memang menarik perhatian ya. Kok Ki Buyut Jala, ada apa dengan Ki Buyut Jala? Ada apa dengan Jala? Kok bisa jadi dijadikan sebuah tempat keramat yang istimewa? Sebenarnya jalannya siapa, kan begitu ya. Sekitar sejarah saya bertanya, dan ternyata memang Ki Buyut Jala ini
bukan sekonyong-konyong datang sendiri jalannya, atau jalannya memang jalannya sakti gitu ya, tapi ada sosok yang membawa jala. Dan saya bertanya, beliau berasal dari mana? Beliau ketika saya bertanya, beliau menjawab, beliau berasal dari Cirebon, ya, berasal dari Cirebon. Ketika saya melihat sosok beliau, dia masih muda, sama seperti ketika waktu datang sampai hingga akhir hayatnya di sini. Beliau datang ke wilayah ini tidak langsung ke sini. Dari Cirebon itu sempat bersandar ke wilayah Karangampel. Dan beliau juga sempat berhari-hari di sana dengan membawa perahunya dan ya jalannya itu. Dan bawa jala. Sama. Setelah dari Karangampel, beliau melanjutkan perjalanan dan di sini saya melihat di sini seperti yang dikatakan di awal, saya melihat di sini adalah sebuah sungai dan ada tempat pelelangan gitu. Nah, beliau menetaplah di sini. Banyak sekali sebutan-sebutan dari Ki Buyo Jala ketika waktu masih di Karangampel sehingga sampai ke sini. Beliau mendapat julukan, ada yang namanya Ki Sabar, ada juga Ki Welas. Ki Sabar itu karena memang sosok beliau ini yang namanya enggak disebutkan, cuman beliau mengatakan karena dari mulai awal berangkat hingga ke sini dengan membawa jala, maka beliau disebut namanya Ki Jala. Ki Jala. Jadi sebenarnya Ki Buyo Jala ini bukan menceritakan jalannya, kesaktiannya bukan dari jalannya, tapi sosok yang membawa jala. Ya wallahu alam. Kalau mengenai masalah asli beliau dari mana, ya beliau mengatakan dari sumber. Wallahu alam. Barangkali ada kaitannya dengan Mbah Kusang kan. Wallahu alam. Ini namanya beliau ya, orang yang sangat sakti, bisa berubah jadi ya di zamannya itu. Datang beliau ke sini. Beliau lama di sini, menetap di sini. Dengan orang-orang sekitar sudah banyak yang melihat kesaktian beliau, Ki Jala itu. Ki Jala yang sehingga lamanya di sini beliau mendapat julukan Ki Lurah, atau sama dengan Ki Kuwu ya. Sama yang barangkali sama orangnya, wallahu alam, ya wallahu alam, min Allah yang tahu. Pernah beliau itu dijuluki orang soleh itu karena kesaktiannya nampak di saat ketika sholat beliau. Pernah beliau itu sholatnya di atas air. Pernah banyak orang-orang yang melihat, ada orang yang melihat beliau sholat di atas air. Dan itulah makanya beliau dijuluki Ki Soleh, karena setiap waktu beliau tidak pernah meninggalkan ketaatannya kepada Allah SWT. Itu diantaranya. Sahabat jejak jeneng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi penjelasan dari praktisi kami tim jejak jeneng Kabupaten Indramayu tentang sekitar seputaran sejarah tentang beliau Ki Buyo Jala ini. Jadi nama beliau ini adalah memang Ki Jala. Tidak ada nama lain. Ki Jala namanya, karena dikatakan Ki Jala dari berangkat awal Cirebon sampai datang ke sini, beliau selalu membawa jala. Beliau selalu menamakan dirinya adalah Ki Jala. Dan julukan-julukan yang lain itu berasal dari masyarakat sekitar yang bertemu dengan beliau. Ada yang mengatakan Ki Welas, ada yang mengatakan Ki Sabar. Karena beliau orang yang sering membantu masyarakat sekitar, memberikan hadiah kepada masyarakat sekitar selaku sodako dan lain sebagainya. Untuk masyarakat membantu orang yang kesusahan, beliau disebut Ki Welas. Sementara disebut lagi Ki Sabar karena beliau memang ya tawadu orangnya. Tidak mau mencirikan bahwa beliau punya sebuah kepintaran dan lain sebagainya. Selalu bersikap rendah hati dan lain sebagainya. Maka dikatakan Ki Sabar. Nah, sementara ada julukan lagi Ki Soleh. Karena tadi sudah diceritakan tadi bahwa beliau adalah orang yang taat. Orang yang taat,
giat untuk beribadah, dan ini dijadikan pencerminan kembali untuk kita. Ketika kita memiliki sebuah keunggulan, janganlah kita untuk menyombongkan diri. Kita lebih baik bersikap rendah hati, sering membantu untuk masyarakat dan lain sebagainya, dan selalu taat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi juga dikatakan bahwa beliau merupakan kilurah. Wallahu a'lam juga tadi ketika praktisi kami mengatakan apakah ada hubungannya dengan baku sangkan Kiku Cirebon? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saja ada hal yang mirip. Karena ketika kita berbicara tentang Kiku Cirebon atau Pangeran Cakrabuana, itu sejarahnya hampir mirip. Apakah mungkin di sini petilasan? Wallahu a'lam bishawab. Karena mungkin keterbatasan kami untuk menelisik lebih dalam. Sekelas beliau, Pangeran Cakrabuana, ditelisik oleh kami yang masih rendah ilmunya, sepertinya bukan berarti kami melakukan sebuah hal yang memang di luar nalar. Akan tetapi su'ul adab kalau kami mengatakan menelisik orang yang sekelas waliullah seperti beliau. Sudah ada garisnya, namun di sekitaran Kibuyut hanya untuk dijadikan sebagai pengetahuan kita untuk masyarakat di sekitar, khususnya masyarakat desa Plumbon Pulo ini. Nah, lantas karomah apa saja yang beliau miliki? Kita akan tanya kembali pada praktisi kami tim Jejak Ceneng Kabupaten Indramayu, Kang Ustadz Syarif Maulana Rohman. Kira-kira karomah apa saja nih, Ustadz, yang dimiliki oleh beliau Ki Buyut Jallah ini agar masyarakat tahu? Kalaupun memang ada sebuah amalan yang beliau istiqomahkan sering untuk membaca atau dibacakan oleh beliau, bisa diceritakan kembali. Ya, baik. Sahabat-sahabat tim Jejak Ceneng itu rahmat Allah. Di antara karomahnya beliau, di samping masyarakat tadi sudah saya ceritakan, sudah dikisahkan oleh masyarakat, banyak yang tahu kesaktian beliau, di antaranya ya sekitar tentang masalah makbaroh ya, makam di sini yang memang sudah dikeramatkan. Di sini saya melihat kayak seperti barang-barang kekayaan gitu ya, barang-barang kayak berada di dalam gitu, Jadi pada intinya di sini sangat tepat untuk berdoa mohon kepada Allah, barangkali yang pengen usaha lancar, yang kaitannya dengan duniawi, barangkali orang lagi punya cita-cita pengen jadi orang yang kaya lah, bisnis pesugihan, tapi maaf, bukan pesugihan yang jalan yang salah ya. Di sini memohon kepada Allah lewat wasilah beliau agar disampaikan kepada Allah, karena karomahnya beliau ini di sini di antaranya adalah untuk memudahkan mencari ma'isyah lah, untuk kehidupan ya. Barangkali ada masyarakat yang sedang kesusahan, masyarakat yang sedang tidak menemukan jalan untuk mencari, untuk makan, barangkali untuk yang lain-lainnya. Silahkan masyarakat datang ke sini, karena di sini ada tempat orang yang alim, sakti, dan juga sangat dekat dengan Allah. Insya Allah khususnya di bidang perusahaan, di sini karomahnya diantaranya itu. Nah, terus ada lagi Kiai, ini sekitar tentang makom ya Kiai, makom. Barangkali masyarakat supaya tahu ya Kiai, makam kan ada 3 makam tuh Kiai di dalam. Ada 3 makam mengenai di mana letak Ki Jallah berada. Sohibul makom ya. Ini menurut penglihatan batin saya, Sohibul makom ada di tengah ya. Yang masyarakat katakan memang adanya di sebelah ujung kiri ya, paling kiri, paling ujung. Sohibul makom Ki Jallah itu adanya di tengah ya. Di tengah, dan sebelahnya lagi itu orang sini, asli orang wilayah sini yang setiap harinya memang membantu masak namanya Kidaman kalau itu. Dan sebelah sana itu namanya itu adalah Jallah, jalannya beliau yang disebut memang Ki Buyut Jallah, itu diantaranya. Dan sekali lagi mengenai masalah karomah,
silahkan orang-orang masyarakat setempat khususnya Plumbon Pulo dan masyarakat sekitar dan umumnya di mana-mana berada, ketika datang ke sini ya, tapi tolong niatkan dulu, jangan hal yang buruk. Datanglah ke sini agar beliau merasa senang dan siap membantu. Dia nanti karena Allah hanya sekedar menjadi wasilah. Khususnya orang yang sedang mencari usaha, yang sedang terjepit di bidang perekonomian, silahkan datang ke sini, mohon wasilah agar disampaikan kepada Allah. Dan yang terakhir, amalan yang beliau sering diamalkan itu adalah sholawat, ya. Nggak jauh dengan itu. Ternyata kalau nggak kalimat thayyibah, sholawat. Kan kalimat thayyibah, sholawat dari sekian kibuyut, ya. Gitu. Ternyata orang-orang yang soleh itu selalu dengan antara kalimat thayyibah dan sholawat. Dan beliau khususnya yang setiap hari yang senang dibaca adalah sholawatnya. Itu, ya. Terima kasih. Itu tadi sahabat-sahabat jejak tenang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kesimpulan keterangan tadi bahwa beliau memiliki sebuah karomah yang memang karomah itu sangatlah banyak sekali, karena memang beliau ini orang yang sakti. Mulai dari yang pertama, beliau tidak pernah tua, selalu muda saja dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan sebagai karomahnya beliau. Dan yang kedua, di pemakaman keramat ini atau di pemakaman Ki Buyut Jala ini, Ki Buyut Jala adalah merupakan orang yang welas asih, makanya disebut dengan kewelas. Nah, kewelasan beliau ini ketika kita mendapatkan sebuah masalah duniawi tentunya, silahkan untuk berziarah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon agar usahanya, agar permasalahannya itu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan mendapatkan karomah. Karena apa? Sesungguhnya orang-orang yang tekun, orang-orang yang istiqomah dalam beribadah, sering menziarahi makom para wali dan makom-makom orang yang soleh, maka insya Allah orang tersebut akan didoakan oleh orang-orang yang soleh tersebut. Dimudahkan segala macam urusannya, baik urusan dunia dan urusan akhirat. Sehingga ketika kita sudah merasa dimudahkan di dunia dan di akhirat, maka secara tidak langsung batin dan hatinya itu menjadi bersih. Sehingga kalau senantiasa sudah bersih, maka orang tersebut akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, sekelas waliullah itu tidaklah mati. Beliau tetap hidup, beliau tetap berada di tengah-tengah kita, memberikan sebuah naungan, melindungi kita khususnya di masyarakat desa Plumbon Pulo ini. Sahabat-sahabat jejak tenang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami pun berpesan kepada masyarakat di sekitaran desa Plumbon Pulo ini. Jagalah makam Ki Buyut Jala ini. Karena beliau adalah orang yang alim, beliau orang yang soleh. Insya Allah ketika kita menghidupkan dengan sebuah amaliyah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hajat kita semua akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh beliau Sohibul Makom. Dan yang terakhir, perlu diketahui juga, penelusuran yang kami lakukan menemukan bahwa makom Ki Buyut Jala atau Sohibul Makom itu berada di tengah. Ini versi kami. Kalaupun memang masyarakat sekitar mengatakan bahwa makomnya ada di sebelah barat, itu pun juga benar. Karena yang di sebelah barat adalah jalanya beliau. Kalau orangnya itu ada di tengah. Dan yang sebelahnya, kita akan tanya lagi nih yang sebelahnya. Kan makomnya ada 3. Makom ada 3, kita akan tanya sebelahnya itu siapa dan dari mana. Nah, kita sapa kembali nih untuk yang terakhir kalinya nih Pak Ustadz nih. Untuk yang terakhir itu kan makom ada 3 nih Pak Ustadz nih. Kalau yang di tengahnya tadi dikatakan Sohibul Makom, yang sebelahnya adalah jalaknya beliau. Nah, yang sebelah timurnya, wis sebelah wetane ki siapa ini? Iya. Baik, sahabat-sahabat, yang sebelah kanan ya, paling kanan. Menurut penelusuran itu beliau itu adalah orang sini. Orang sini yang semasa hidupnya mengabdikan diri kepada Ki Jala. Masak, godok banyu, pemanyu lah. Taat sama beliau semasa hidupnya. Nah, iya, abdi dalam jari wong kerajaan sih kayak kono. Itu namanya kidaman. Kidaman. Orang sini asli.
Orang wilayah orang, kalau sekarang Indramayu berarti orang Indramayunya. Itu orang sini yang mengikuti beliau semasa hidup hingga meninggal dunia. Makanya beliau dikuburkan di sampingnya karena beliau yang selalu bersama dengan Ki Jalak membantu memasakkan air, ngopenilah cara wong ini sih. Itu Kiai. Terima kasih. Itu tadi sahabat-sahabat jejak ceneng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lengkap sudah. Kalau memang 3 makom berarti semua sudah tertelisik semua 3-3-nya. Beliau siapa? Namanya adalah Ki Daman, merupakan abdi dalam atau orang yang melayani beliau Ki Jalak ini. Nah, sudah sepantasnya kita pun juga sama, taatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada penelisikan kali ini. Pasti akan ada perbedaan dengan penelisikan-penelisikan sebelumnya. Namun, jangan pernah jadikan perbedaan itu sebagai sebuah permasalahan. Jadikanlah perbedaan itu sebagai satu warna yang satu sama lain saling mengindahkan sehingga dijadikan sebagai bentuk yang indah dipandang mata.